Profesor Dr. Arif Satria atas sambutannya. Hadirin sekalian, Bapak Ibu para tokoh bangsa sekalian, nanti kami juga akan memberikan kesempatan kepada sejumlah tokoh bangsa yang akan memberikan testimoninya untuk acara It's Me pada malam hari ini. Namun sebelumnya marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan sekaligus tausiah halal bihalal yang akan disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz dzalimin bidzalimin wa akhrijna bainahum salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yusuf Kalla, tamu yang paling senior di dalam banyak hal. Senior di dalam usia juga, saya kira malam ini yang paling sepuh beliau, tapi juga paling senior di dalam pengalaman jabatan-jabatan publik. 2 kali menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian Profesor Arif Satria, Ketua Umum ICMI. Kemudian ada Pak Jenderal Purnawirawan TNI Bapak Wiranto. Dan para hadirin di sini ada Ketua Dewan Penasehat atau yang mewakili Pak Priyo, Dr. Priyo Budi Santoso, ada Pak Emersa Tambunan, Sekjen MUI, ada pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Kahmi, tentu saja yang paling banyak di sini ICMI dan Kahmi. Karena ICMI dan Kahmi itu orangnya sama sebenarnya. Di sini jadi ketua, di sana jadi penasehat, sini penasehat, sini sekjen gitu-gitu. Alhamdulillah kita bertemu di sini. Hadirin sekalian, kalau di rundown yang diberikan kepada saya harus atau diberi jatah bicara 60 menit. Terlalu lama tentu saja. Saya sebentar saja karena gini, saya berpikir apa ya yang disampaikan kepada teman-teman dari ICMI dan pimpinan Ormas Islam. Ini semua kan sudah tahu, buku apapun sudah dibaca. Berita apapun itu sudah banyak di internet, di medsos dengan segala komentarnya. Sehingga saya tidak tahu saya menyampaikan apa kepada orang yang sudah tahu semuanya. Nah itu masalahnya, maka saya akan bicara pendek aja. Anggap saja kalau halal bihalal seperti ini, ya seperti ada ritualnya. Nah, tausiah itu salah satu ritualnya. Nah, kalau ritual itu meskipun sudah hafal diulang-ulang. Seperti sholat gitu, saudara udah hafal sholat tapi 5 kali sholat aja. Padahal isinya sama saja sholat. Maka karena ini saya anggap ritual, saya masuk ke ritualnya saja. Saudara, halal bihalal ini adalah tentu untuk memperkuat hubungan batin kita di antara sesama manusia, sesama hamba Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah insya Allah sudah selesai, udah bersih gitu karena kita baru saja berpuasa insya Allah. Tapi menurut agama kita juga hubungan kita antar manusia itu harus dibersihkan. Kebersihan hubungan kita itu adalah kalau di Indonesia dilakukan melalui tradisi Islam yang sangat bagus, budaya Islam yang sangat bagus, yaitu halal bihalal. Halal bihalal itu bukan ajaran Islam yang primer. Ini tradisi.
Di Mekah sana enggak ada, di mana di negara-negara Arab atau ada halal bihalal, hanya di Indonesia. Tapi kata dalil usul fikih, al-adatu muhakkamah. Adat budaya itu bisa diberi hukum, diberi status hukum. Nah, saya berpendapat karena halal bihalal ini diistimbat, digali dari ajaran Islam, maka halal bihalal itu pasti berpahala. Karena meskipun tidak ada kata halal bihalal, di situ ada kata silaturrahim, kata saling memaafkan. Itu bagian dari ibadah. Cuma dibuat upacara seperti ini, bertemu, berkumpul, lalu saling minta maaf. Maka ritualnya, mumpung kita ketemu, mari kita saling memaafkan di antara kita agar hati kita ini bersih. Karena kalau hati sudah bersih dari kotoran-kotoran itu, ya insya Allah kita bekerjanya lebih enak satu sama lain. Oleh sebab itu tadi yang dinyanyikan oleh Opik itu menarik. Tombo ati. Tombo ati itu ada 5. Itu dikutip dari kitab At-Tibyan, karya Imam Nawawi. Bahasa Arabnya saya hafal sejak kecil. Bunyinya begini. Ya. Khomsun hunna dawaul qalb. Ada 5 hal yang bisa menyembuhkan hatimu dari keresahan-keresahan. Pertama, qiraatul Quran. Baca Quran. Qiraatul Quran wa qiyamul lail, lalu salat malam. Maca Quran lan maknane salat wengi lakonono. Itu dulu konon di Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, itu dulu yang menerjemahkan itu adalah Kiai Bisri Mustafa. Bisri Mustafa itu ada ayahnya Mustafa Bisri. Lalu setiap menjelang maghrib dan subuh dilakukan. Tombo ati iku ono 5 perkara. Kalau kamu ingin nyaman hatimu hidup itu 5 kuncinya. Baca Al-Quran. Dan fahami maknanya. Jangan sekedar baca, fahami maknanya. Nah di situ kita bisa silaturahim, belajar silaturahim cara Al-Quran, belajar mengembangkan ekonomi, politik, budaya cara Al-Quran dan wa qiyamul lail, lalu sholat malam. Lalu seperti ini, wa majalisatus sholihin, berkumpul di antara orang soleh, seperti kayak gini nih, orang-orang baik semua berkumpul. Di situ kita bisa saling memberi informasi sehingga silaturahim seperti ini mungkin akan, kata hadis Nabi itu akan menyebabkan sehat dan panjang umur. Barang siapa ingin sehat dan panjang umur, perbanyaklah silaturahim. Maka dibuat budaya silaturahim melalui halal bihalal. Ini budaya Islam Indonesia. Ya. Kemudian apa? Wa ikhla'ul batin. Wa ikhla'ul batin itu menahan lapar. Jangan rakus. Kalau bukan haknya jangan dimakan. Itu orang hatinya akan tenang. Kalau orang tidak mampu menahan rakus sehingga dimakan milik siapapun, ya bukan haknya, hatinya tidak bakal tenang. Meskipun mungkin hartanya banyak dan jabatannya tinggi, tidak bakal tenang. Hatinya tidak bakal tenang. Maka katanya tombo ati onolimu. Itu dan watadorru indas sobah. Apa? Bertafakkur menjelang pagi, berzikir sampai pagi gitu. Tengah malam sholat, lalu berzikir sampai pagi. Berzikir tentu saja tidak hanya membaca kalimat thayyibah, merenung, membaca pesan-pesan di WA yang bagus, itu boleh juga. Boleh juga, itu tadarru namanya. Itu kan tadarru. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya saya ingin yang ritual yang pertama, saya ngajak kita semua mari saling memaafkan. Inilah Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya satu perayaan. Ya, perayaan setelah puasa, Fitri itu berbuka, Id itu perayaan. Tapi ada arti Idul Fitri yang lain artinya kembali ke asal. Kalau kita hati sudah bersih, kita bisa kembali ke asal. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, orang yang lahir itu asalnya ya suci.
Nah, kita kembali suci dan melangkah menuju kesucian-kesucian berikutnya sesudah hari raya. Nah, ini kesucian personal asal kejadian kita. Karena saya Menteri Bidang Politik, maka saya akan mengajak kita berpikir sejenak. Mari kita Idul Fitrikan negara Republik Indonesia ini. Bukan personal. Kalau dikatakan Idul Fitri itulah kembali ke asal, maka senyampang ini kita halal bihalal dalam rangka Idul Fitri. Saya mengajak kita, mari kita fitrikan kembali negara kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan asal kejadiannya. Kalau asal kejadian manusia itu fitrah, beriman, itu asal kejadiannya, tapi melanggar sesudah menjalani hidup. Nah, Indonesia juga asal kejadiannya apa? Nah, saudara sekalian, salah satu hal penting dari asal kejadian Indonesia ini adalah Indonesia ini dibangun sebagai negara yang disebut religious nation state. Negara kebangsaan yang religius, negara kebangsaan yang berketuhanan, negara kebangsaan yang beragama. Itu kuncinya. Apa cirinya? Karena beragama, berketuhanan. Sedangkan Tuhan itu setiap manusia bisa menyebutnya beda-beda. Itu menarik. Tuhan tuh, saya baru berkata begini, alangkah tolerannya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kenapa? Coba. Kalau kita sholat Jumat, itu imam membacakan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang sudah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah sebut dirinya itu Allah. Tapi kalau bicara ke manusia, terkadang Tuhan itu mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu robbakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Tidak bilang, hai manusia sembahlah Allah, enggak tuh. Karena Allah tahu manusia Tuhannya itu sebutannya beda-beda. Maka Allah begitu toleran, sembahlah Tuhanmu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Atau di kalimat lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Setiap orang, setiap pemeluk agama, sebutan atau zat Tuhannya itu bisa dihayati secara berbeda-beda. Itulah sebabnya kita menciptakan Indonesia ini sebagai negara religious nation state, bukan Islamic nation state. Tuhan kita berbeda-beda di antara pemeluk agama dan di situ kita dipersatukan oleh keberbedaan. Nah, saudara sekalian, apa ciri religious nation state itu? Satu, toleran. Toleran terhadap perbedaan, menganggap perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Seperti difirmankan Tuhan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau kamu semua ini, saya jadikan satu jenis beragama Islam semua. Kalau saya mau, saya jadikan satu jenis menjadi orang Batak semua. Kayak Pak Emersa. Atau orang Bugis semua, seperti Pak Yusuf Kalla. Tapi saya tidak mau menjadikan kamu itu sama. Termasuk agamamu. Kalau saya mau jadikan satu, tetapi sengaja saya ciptakan kamu berbeda. Walakin liyabluwakum fima atakum. Saya ciptakan kamu berbeda. Agar apa? Agar kamu berlomba untuk saling berbuat baik. Wa fastabiqul khairat. Ini menjadi dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia yang religious nation state berdasar Pancasila itu. Kita faham perbedaan. Kita terima perbedaan itu Allah yang menciptakan. Karena Allah itu berkuasa, kita yakin berkuasa. Kalau Allah mau menyatukan bisa, dia berkuasa kok. Tapi kenapa berbeda? Karena Allah sendiri
yang menciptakan perbedaan itu. Banyak tuh di surat Yunus ayat 99 misalnya. Walau sya'allahu la'amana kulluhum man fil ardi jami'a afa anta tukrihan nas. Nih, kalau Allah mau kamu semua di bumi ini ya beriman kepadaku. Tapi saya tidak kehendaki itu. Biar manusia mempunyai pilihan. Ini petunjuknya, mau pilih yang mana? Lakum dinukum waliyadin. Toleran. Kemudian kosmopolit. Punya sikap kesewargaan. Kosmopolitanisme itu faham kesewargaan bahwa kita berbeda dalam banyak hal. Tetapi satu. Di dalam kehidupan bersama. Merasa sewarga. Kesewarganegaraan, kesewargadesaan, kesewargakotaan. Itulah dulu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi itu memproklamasikan negara Madinah, sama itu isinya dengan proklamasi kemerdekaan kita. Coba nih. Hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi. Kitab itu bisa berarti proklamasi, bisa berarti ketentuan, bisa keputusan, bisa tulisan. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin. Antara orang yang mukmin itu macam-macam, beriman, percaya kepada Tuhan, dan orang yang Islam, yang keimanannya khusus Islam. Wa baina Yasrib wa Quraisy. Dan antara orang Yasrib dan Quraisy, pendatang, orang baru dan sebagainya, Ansor. Waman tabi'ahum, dan semua puak-puak yang ikut mereka. Falahiqa bihim wajahada ma'ahum. Menyatakan bersatu dan berjuang. Ini sama nih dengan proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Bangsa. Ada suku bangsa Bugis, Madura, Batak, Jawa. Mana itu? Bangsa, menjadi bangsa dari suku bangsa itu. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, falahiqa bihim, bersatu, wajahada ma'hum, dan berjuang untuk mendirikan negara ini, berjihad mendirikan negara ini. Itu artinya apa? Hal-hal yang mengendai pemindahan kekuasaan itu dilakukan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Wa annahum, ya, dan mereka ini, orang muslim ini, merupakan satu kelompok di geopolitik yang bernama Madinah, yang kosmopolit. Saudara, banyak yang menyangka bahwa Islam itu eksklusif. Enggak. Tadi di Piagam Madinah itu jelas, Piagam Madinah itu 47 pasal, yang 24 pasal itu berisi tentang perlindungan terhadap setiap puak. Setiap suku yang berbeda, agamanya berbeda, adatnya berbeda, rasnya, dilindungi satu-satu. Lalu sitanya kerjasama dan pemerintahan, serta penegakan keadilan. Coba bayangkan, dilindungi semua. Sama ketika Indonesia merdeka, fitrahnya itu, idul fitrihnya itu, Indonesia merdeka itu bersatu di dalam keberbedaan itu. Sehingga, Islam eksklusif enggak. Tidak eksklusif. Islam itu inklusif, kosmopolit di dalam hidup bernegara. Karena tidak mungkin, saudara, kita berpikir kalau mau hidup sendiri harus Islam sendiri. Tidak bisa, tidak ada satupun negara di dunia ini yang monolitik. Mungkin saudara bisa bangga, saya di Indonesia. Di Indonesia saya mayoritas, iya di Indonesia mayoritas. Di Amerika enggak. Di Prancis enggak. Dulu ketika pendeta Jones itu dari Amerika, ya, bilang, orang-orang Katolik, Kristen, Katolik datang kumpul ke gereja saya hari Minggu tanggal sekian. Saya mau membakar Al-Quran. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita di sana minoritas. Oleh sebab itu, mayoritas itu jangan sewenang-wenang terhadap yang minoritas, karena kita di tempat lain minoritas. Di Perancis kita dihajar. Maka
konsep Indonesia yang damai itu sungguh indah, merupakan gambaran, merupakan istimbat dari apa yang dilahirkan di Madinah dengan piagam Madinah. Eksklusif enggak? Nih, saudara, ketika perang Uhud, perang di mana perang Badar itu perang yang sangat bersejarah, di mana orang Islam menang 1-3 tapi menang mutlak. Tapi di perang Uhud orang Islam kalah. Karena banyak pengkhianat, banyak yang nerima suap, banyak apa hancur. Iya. Banyak yang saya ikut perang karena di sana nanti akan dapat rampasan perang. Saya mau ikut perang karena nanti akan dapat istri si cantik sebagai rampasan. Tidak ikhlas, kalah. Nah, di dalam kekalahan ini ada cuplikan sejarah kecil. Cuplikan sejarah kecil di mana di dalam pasukan Islam itu ada seorang bernama Muhairik. Siapa itu Muhairik? Muhairik ini adalah seorang penduduk negara Madinah yang beragama Yahudi. Ikut perang di dalam perang Uhud. Ketika Nabi diserang panah dari berbagai penjuru, para sahabat berebutan menjadikan dirinya sebagai tameng agar Nabi tidak kena panah. Salah seorang yang mengorbankan dirinya ini adalah Muhairik. Sehingga apa? Dia meninggal. Tapi apa sikap Muhairik ketika akan perang dan ketika akan mati ditanya, Muhairik, kamu kan orang Yahudi. Mengapa ikut tentara yang dipimpin Nabi Muhammad? Apakah kamu mau masuk Islam? Kata Muhairik, tidak. Saya membela tanah airku, Madinah. Itulah kemudian muncul istilah waton, tanah air. Lalu di Indonesia dibuat sebuah adagium hubbul waton minal iman. Itu bukan hadis. Itu istimbat saja dari sejarah perjuangan Nabi. Bahwa orang mencintai agamanya itu, mencintai negaranya itu dianggap bagian dari refleksi keimanan. Seperti kita mencintai Indonesia karena kita punya iman kepada Allah. Saya ingin beribadah kepada Allah dan saya harus punya sebuah tanah air yang merdeka dan berdaulat. Karena saya beriman kepada Allah. Sama Muhairik begitu. Kenapa kamu ikut perang Muhairik? Iya, saya membela tanah air. Ini kan Muhammad, iya saya cinta Muhammad. Dia seorang yang jujur, al-amin. Apakah kamu tidak mau Islam? Tidak. Ketika sudah tertembak panah kan mati Muhairik. Apakah kamu masih tidak mau Islam? Tidak. Tidak. Saya tetap Yahudi. Tapi kalau saya meninggal kelak, berikan seluruh hartaku kepada Muhammad untuk perjuangan waponi al-Madinah, tanah airku Madinah. Ini Madinah itu bukan negara eksklusif Islam, itu negara kosmopolit. Itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad masuk ke Mekah, lalu para ibu-ibu pada ketakutan, wah ini Muhammad dirikan negara, habis kita dibunuh. Nanti kalau Islam berkuasa, lalu apa? Nabi Muhammad nyuruh istrinya, Aisyah, kamu sebagai sesama perempuan bilang sama ibu-ibu itu, bahwa katanya, Muhammad datang itu bukan untuk mengislamkan orang Nasrani. Ini, katakan tuh kepada ibu-ibu. Katakan, saya datang bukan untuk mengislamkan orang Nasrani, bukan untuk mengislamkan orang Yahudi, bukan untuk mengislamkan orang yang tidak Islam. Apa kata Nabi? Wa innama bu'ittu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Saya diutus ke muka bumi ini untuk membawa agama yang lurus, hanif dan toleran. Nah, hadis ini hadis sahih, tapi kalau kita yang ada di sini sebagian besar itu hafalnya innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Hadis ini dipopulerkan oleh salah seorang tokoh HMI
tokoh ijmi juga namanya Nurcholish Madjid. Hadis ini tidak populer di Indonesia, tapi ini sahih. Ketika Nabi mengatakan, saya diutus bukan untuk memaksa kamu masuk Islam kok. Saya membawa agama lurus, tapi kalau kamu tidak mau, kami toleran terhadap perbedaanmu. Karena itu tanggung jawab. Maka dalam hubungan kebangsaan di dunia ini, kita bisa bekerja untuk maju bersama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu sadar, agamamu, agamaku. Nah, saudara sekalian, itulah kemudian yang menjadi dasar. Mengapa sekarang ormas-ormas Islam yang besar di Indonesia ini, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, dan sebagian yang terbesar, menganggap konsep Islam tentang umat Islam dalam bernegara itu adalah wasatiyah. Wasatiyah itu Islam yang garis tengah, Islam yang imbang, wasatus center, adil. Kayaknya wasatiyah itu kalau diterjemahkan ada kata iktidal, lurus adil. Ada tasamuh, tasamuh itu toleran. Ada islah, islah itu artinya reformatif, maju dan maju. Dan seterusnya. Oleh sebab itu pada akhirnya saya ingin katakan, saudara sekalian, ada 3 pilar yang pernah ditulis oleh pendahulu kita Nurcholish Madjid tentang bagaimana kita sebagai umat Islam itu menghadapi atau menjalani hidup di dalam keberbedaan. Berbeda tapi bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana caranya? Ada 3 kata Nurcholish Madjid. Apa itu? 1, konsep tentang kesatuan ketuhanan. Bahwa pada dasarnya semua manusia itu percaya kepada satu Tuhan. Hanya pelembagaannya yang kemudian berbeda. Penggalan waktunya yang kemudian membedakan, tapi Tuhannya satu jua. Apa dalilnya? Kanan nasu ummatan wahidatan. Manusia itu satu sebenarnya. Cuma kemudian ketika melembagakan cara menyembah, waktunya berubah, cara menyembahnya berubah, situs alamnya berubah, lalu timbul ciptaan sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu jangan salahkan ketika orang mempunyai sebutan Tuhan yang berbeda. Karena kalau kita punya kesatuan, kesepahaman bahwa kita ini di bawah kekuasaan Tuhan, maka kita bisa bersatu menurut cara kita. Yang Islam ya laksanakan ajaran Islam. Itulah yang disebut iman, itulah yang disebut takwa. Saudara sekalian. Jadi kesatuan tentang keyakinan akan adanya Tuhan. Nah, kalau sadar itu ya kita berbeda agama, berbeda suku, tapi kita juga sebenarnya berada di bawah kehendak Tuhan. Nah, disitulah lalu kita menciptakan muamalah. Di dalam politik muncul ilmu apa yang disebut fiqhus siyasah, ilmu politik. Di dalam ilmu konstitusi muncul fiqhud dusturiyah, fikih tentang konstitusi, fikih tentang negara. Fikih tentang perempuan, muncul fikih sebagai istimbat dari ajaran Islam yang primer yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kunci yang kedua, kalau tadi mari kita yakin bahwa semua orang itu punya Tuhan. Orang di Indonesia punya Tuhan, biarkan dia punya Tuhan sendiri-sendiri. Jangan dihina, jangan diganggu. Jangan atasnamakan mayoritas, minoritas karena mayoritas di sini di sana bisa menjadi minoritas. Kalau tidak ingin saudara-saudara kita yang minoritas di Eropa, Amerika dan sebagainya tidak ingin dihina oleh orang seperti Pendeta Jones, maka di sini pun kita yang mayoritas tidak boleh meremehkan orang yang berbeda, yang minoritas dalam segala apapun. Oleh sebab itu lalu di atas perbedaan itu ada dalil kedua.
yang dipakai oleh Nurholis Majid. Kalau kamu sadar bahwa berbeda itu fitrah, berbeda itu adalah pemberian Allah, maka sekarang di dalam kamu hidup itu kamu harus memilih hal-hal yang sama untuk dikerjasamakan. Apa itu namanya? Kalimatun sawa. Dalilnya bagaimana? Qul ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Katakan, Muhammad, mari bersatu dalam visi, kalimat-kalimat dan nilai perjuangan yang sama di antara kamu dan saya yang berbeda-beda itu, tapi dengan tetap berpegang pada keimanan Tuhan masing-masing, karena setiap Tuhan itu pasti memberikan bimbingan yang baik terhadap nurani manusia. Nah, oleh sebab itu kita ketemu pemilu misalnya. Tidak ada pemilu menurut Kristen, menurut Islam, menurut Hindu, tidak ada. Pemilu itu ya sama, hukumnya sama. Itulah kalimatun sawa. Ngelawan korupsi, agama apa saja sama, itu namanya kalimatun sawa. Kita bekerja sama di situ, tidak usah tanya agamanya. Kamu korupsi, kamu Islam, ya udah saya bebaskan. Kamu kafir, saya hukum. Tidak bisa. Kalimatun sawa, Islam tidak Islam, Hindu, Buddha, suku Jawa, suku Bugis bersama lawan korupsi. Laksanakan pemilu yang baik, buat pemerintahan yang adil. Itu kalimatun sawa. Saudara, yang kalimatun sawa itu jauh lebih banyak daripada yang berbeda. Kenapa kita mau bertengkar dengan hal yang berbeda sedikit sedangkan yang lain bisa banyak dikerjasamakan? Di bidang hukum lingkungan, di bidang kelautan, apa itu bisa dikerjakan semua tanpa bertanya apa agamanya, apa sukumu, apa rasmu. Kita punya kalimatun sawa namanya. Qul ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Bertemu. Kita bertuhan, oke, kamu bertuhan menurut keyakinanmu, tapi kita bertemu di kalimatun sawa ini. Membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang adil makmur, merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur. Lalu yang ketiga nih, pilar yang ketiga kata Nurholis. Ini karena ini di ICME. Nurholis itu kan dulu yang dirikan ICME juga. Maka saya ambil ini di sini. Apa yang ketiga? Al-Hanifiyah as-Samhah. Lurus, konsekuen, konsisten, tapi toleran. Itu tadi yang hadisnya disampaikan oleh Nabi melalui Aisyah. Innama bu'ithu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk membawa agama yang lurus, tapi toleran. Oleh sebab itu saudara, ya saya tidak tahu ya kalau kita mau pemilu, mau apa gitu kok urusan-urusan perbedaan kadangkala yang perbedaan primordial yang dijadikan alasan, bukan malah program. Kita programnya, yang penting semua anak bangsa ini memenuhi syarat konstitusi, memenuhi syarat perundang-undangannya, kita biarkan untuk bersaing. Kita masing-masing punya dukungan, tidak apa-apa. Karena dalam rangka kalimatun sawa itu tadi. Saya lewat pintu ini, saya lewat pintu ini. Kan gitu kan, ketika Nabi Yakub itu menyuruh anak-anaknya masuk ke istana, Nabi Yakub bilang, ya banayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hai anak-anakku, kalau kamu mau masuk ke istana, jangan masuk satu pintu. Kalau kamu masuk dari satu pintu, misalnya pintu nomor 1, pintu utara, mungkin di situ satpam yang sedang tugas, pas pampres yang sedang tugas galak, kamu diusir. Ya kan pas pampres itu galak sekali. Wah, mendekat presiden didorong. Tidak mikir siapa yang didorong. Itu enggak boleh dekat. Nah, tapi kan ada pintu lain yang kadang-kala pas pampresnya itu lulusan pesantren. Alhamdulillah masuk gitu kan bisa. Jadi masuk dari pintu yang berbeda. Saya katakan ya Anda sekarang nih ada yang DPR, dari P3, dari PAN, dari Golkar, dari Demokrat. Dari apa saja tuh boleh. Karena partai itu bukan agama partai.
Masuk dari pintu apa saja. Sesudah berhasil masuk ke istana, seperti Pak Yusuf Kalla masuk ke istana, panggil teman-temannya yang tidak bisa masuk itu, masuk kamu ke sini. Apa yang masuk? Tidak harus orangnya, visinya. Kenapa ICMI ini didirikan? Kenapa HMI didirikan? Kenapa NU Muhammadiyah Al-Irsyad didirikan? Apa untuk Indonesia? Ketemu di situ. Nah, saudara sekalian, itu saja. Saya diberi waktu 1 jam tapi terlalu lama. Ini kan ritual aja. Saya cukupkan sekian. Mari kita saling mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kami mohon kepada Prof. Mahfud untuk tetap berada di atas panggung, Prof. Karena akan ada penyerahan cindera mata dari Ketua Umum ICMI. Untuk itu kami mengundang Ketua Umum ICMI, Bapak Profesor Dr. Arif Satria untuk bergabung ke atas panggung. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Sekali lagi Bapak dan juga Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah penyerahan cindera mata dari Ketua Umum ICMI untuk Profesor Dr. Mahfud MD. Mohon maaf Bapak-Bapak bisa berada di atas panggung, kita akan mengundang para tokoh bangsa. Kami mengundang Bapak Yusuf Kalla, Bapak Wiranto bisa bergabung ke atas panggung. Dan kami juga turut mengundang kepada Sesmenko Polhukam, Ketua Dewan Kehormatan ICMI, Ketua Dewan Pakar ICMI, Ketua Dewan Pertimbangan ICMI, para menteri yang hadir, para waketum ICMI, para deputi, staf ahli, dan staf khusus Kemenko Polhukam. Kami persilahkan Bapak untuk bisa bergabung bersama dan untuk dapat berkenan foto bersama. Baik, hitungan 1 sampai 3. Kita akan ada 2 sesi, Bapak-Bapak sekalian. Ada yang sesi di atas panggung, ada 3 sesi bahkan. Ada juga di sesi yang sambil swafoto dari bawah panggung. Baik, kita tunggu sejenak. Para tokoh bangsa yang hadir malam hari ini sudah siap teman-teman yang akan mendokumentasikan foto dalam momentum hari yang luar biasa pada malam hari ini. Kita foto terlebih dahulu. 5, 4, 3, 2, 1. Satu kali lagi boleh Bapak? Kami mengajak Bapak untuk bisa dengan tangannya digerakkan, C, lambang C Bapak Ibu, mohon izin cendekia, sangat luar biasa. 1, 2, 3. Satu kali lagi Bapak, sambil senyum yang paling sumringah. 3, 2, 1, ceklek. Dan sekarang kami mengajak Bapak untuk salam semangat. Kepalkan tangannya, siap? 1, 2, 3. Baik, kami mohon Bapak-Bapak Untuk dapat berkenan sambil ke bawah panggung. sesi foto kedua bersama seluruh para tamu undangan. Dan kami mohon Bapak dan Ibu dapat menghadap ke arah panggung. Untuk itu kami juga mengajak Bapak dan juga Ibu seluruh hadirin untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan melangsungkan sesi foto bersama di sesi kedua pada malam hari ini. Yang duduk di belakang boleh gabung ke depan agak lebih merapat. Kita sambil mengambil foto dari atas panggung. Jadi akan menjangkau seluruh tamu undangan yang malam. Tetap di kursi masing-masing Bapak dan juga Ibu. Bapak dan juga Ibu, kami mohon izin untuk sesi foto kedua. Dan setelah ini kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempatnya masing-masing. Kita acara masih banyak Bapak Ibu hadirin sekalian. Nanti kita akan mendengarkan testimoni dari tokoh bangsa, dari Pak Yusuf Kalla, dari Pak Wiranto. Jadi kami mohon jangan kemana-mana, tetap berada di ruangan ini. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan kemana-mana, tetap berada di ruangan ini. Kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita nanti juga akan dimeriahkan oleh penampilan opik. Kami persilakan Bapak dan juga Ibu untuk kembali ke tempatnya yang telah disiapkan. Kita nanti juga akan mendengarkan bersama testimoni dari para tokoh bangsa, diantaranya Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, silakan. Dari tempatnya masing-masing dulu. Baik. Terhormati Pak Mahfud, Menko Polhukam, Pak Ustadz tadi. Lama tidak jadi Ustadz, mau menjadi Ustadz jadi. Profesor Arif Satria, Ketua HMI, Pak Wiranto. Pak Wiranto ini pasangan saya dulu yang kalah. Ya. Jadi saya 3 kali ikut pemilu, 2 kali menang, 1 kali kalah gitu kan. Kalahnya itu pada saat saya berpartai. Ternyata saya bisa jadi wapres kalau profesional saja. Dan Bapak dan Ibu sekalian, pertama terima kasih atas kesempatan ini, dan karena acara ini halal bihalal silaturahim, juga saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Kita berkumpul di sini sebagai anggota HMI. Kita bicara tentang cendekia, kita bicara tentang ilmu. Dalam sejarah dunia, siklus kemajuan itu selalu berputar mulai dari ilmu. Ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian menjadi inovasi. Ilmu saja apabila tidak menjadi teknologi, inovasi, itu akan menjadi bahan pelajaran saja. Dan inovasi ditambah dengan semangat entrepreneur akan menjadi industri. Dan itulah langkah kemajuan. Termasuk waktu kemajuan masa kejayaan Islam waktu itu Khalifah Abbasiyah, bagaimana Baghdad maju ilmunya, bagaimana Damaskus, bagaimana Mesir, bagaimana Cordova menjadi pusat-pusat ilmu. Dan di situ kemajuannya. Tapi sekali lagi, ilmu hanya dapat bermanfaat apabila menjadi teknologi dan inovatif, kemudian menjadi industri. Zaman abad ke-18 kemajuan barat dimulai dengan inovasi juga, dengan mesin uap. Kemudian menjadi industri dan menjadi efisien, dan itulah kemajuan. Karena itulah maka menyambung tadi pembicaraan Pak Profesor Arif. Bagaimana kita maju dengan inovasi itu dan pengetahuan? Bagaimana kita maju dengan inspirasi dan transformatif? Tapi tidak cukup tanpa spirit entrepreneurship. Sering saya katakan kalau kita ingin mengikuti sejarah kehidupan Rasulullah, Rasulullah itu pada sejak umur 13 sampai 40 dia pedagang. Jadi Rasul pada umur 40 sampai 63. Jadi Rasulullah itu lebih lama jadi pedagang dibanding jadi Rasul. Apa terjadi? Begitu juga. Saya bilang kita semua,
ini tentu berdasarkan rukun Islam. Kita semua percaya akan rukun Islam. Syahadat, 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Tapi sebagian besar kita umat ini hanya melaksanakan 3. Sebagian besar. Semua percaya 5 yang dilaksanakan kebanyakan 3. Kenapa? Karena zakat dan haji dibutuhkan kemampuan materi. Nah, inilah permasalahan besar kita, tantangan terbesar umat Islam di Indonesia sekarang ini. Tak kaya. Siapa mengolahnya? Nikel hebat, tapi sebagian besar oleh Cina. Kita bicara bauksit, sebagian besar kelola oleh Cina. Dari 10 orang kaya di Indonesia, hanya 1 umat Islam. 1 Islam, hanya Khairul Tanjung. Dari 100 orang kaya sesuai dengan daftar yang disusun oleh Profesor, hanya 5 yang Islam. Padahal kita penduduk 88%. Karena itu tantangan kita yang terbesar sebenarnya pada dewasa ini. Ialah entrepreneurship. Bukan hanya ilmu saja. Semua di sini para ilmuwan, cendekiawan. Hanya di Indonesia, negara Islam begini. Ada gap besar. Malaysia juga. Tetapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%. Jadi kalau ekonomi Malaysia di 60% dikuasai orang Tionghoa, itu hanya 1:2. Kita di Indonesia, penduduk Tionghoa itu hanya 4,5%. Tapi menguasai ekonomi lebih 50%. Jadi kekuatan jadi 10 kali lipat daripada jumlahnya. Negara lain tidak. Di Pakistan yang kaya orang Pakistan. Di Arab apalagi. Di Turki dari 10 orang kaya cuma 9 orang Turki asli. Tentu sahabat-sahabat kita itu penting kalau dia bayar pajak, dia pekerjakan orang. Tapi tantangan terbesarnya ada di kita. Mereka tidak salah. Yang salah, yang kurang kita. Padahal doa kita tiap hari selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita berdoa semuanya untuk kebaikan dunia. Kemudian baru akhirat. Bukan akhirat dulu. Karena itulah maka bagaimana kita mendorong bukan hanya kecendekiawan, tapi setelah itu tadi sudah ada program-program untuk menyumbang. Tapi bagaimana kita inovasi dan spirit kewirausahaan. Betul bahwa kita tidak percaya diri sebenarnya. Di Sulawesi Tengah hampir semua yang kerja orang Tionghoa. Kita pikir, saya lihatnya, ini teknologi tidak terlalu sulit. Akhirnya kita dibuka buat sendiri. Listrik dari air, smelter buatan anak kita. Ternyata bisa. Jalan. Semula tidak ada yang percaya. Jadi kita sendiri yang kurang percaya diri kepada kita sendiri. Pemerintah juga. Kalau saya tidak, saya percaya. Karena itu di perusahaan, sekarang saya kembali ke dunia usaha. Percaya. Karena itulah kita mendorong. Karena itulah maka kita cukup akademisi. Kita cukup politisi.
Islam berkembang luar biasa di Indonesia. Terjadi hijrah begitu banyak. Dan itu anak muda antaranya. Kalau di Amerika, di Eropa, rumah ibadah kosong. Gereja-gereja kosong. Ada survei di Amerika. 20 tahun lalu di Amerika 90% orang mengaku Kristen. Sekarang turun jadi 60. Diperkirakan 20 tahun lalu sisa 30%. 30%. Turun. Gereja dijual. Di Eropa dan di Amerika. Masjid Indonesia di Washington, di Maryland, itu asalnya gereja. Dan banyak lagi. Kita di Indonesia jangankan dijual itu masjid, ditukar aja di masjid orang marah semuanya. Ada yang ganggu masjid kita berkelahi semuanya. Di sana dijual biasa saja. Coba ada yang jual masjid di sini. Yang pertama tentu protes DMI yang protes. Tapi semua orang akan marah. Di Asia ini kita bangun terus masjid. Kemajuan di mana-mana. Di Jakarta saja ada 6.000 masjid. Tiap maghrib, asar itu, subuh, itu azan bertabrakan di mana-mana. Riuh rendah. Kita di DMI mencoba menyatukan azan itu. Tapi belum bisa jadi. Artinya lah sekali lagi. Yang kita butuhkan hari ini. Semangat entrepreneurship dengan ilmu dan inovasi. Itu yang sangat prioritas. Bukan politis yang banyak. Yang bahaya sekarang. Zaman dulu, saya kasih contoh di Makassar. Kira-kira ada 60-70 pengusaha hebat pada tahun 50-an. Termasuk bapak saya. Cuma tamatan SD. Paling tinggi SMP. Sekarang makin banyak sarjana, semangat itu makin turun. Kemarin saya kumpulin rektor-rektor di Makassar. Kenapa ini terjadi? Makin tinggi sekolah, makin turun semangatnya. Di Padang juga begitu. Sumatera Barat juga begitu. Dulu mereka sekolah sederhana, tapi jadi entrepreneur. Sekarang pada sekolah, turun itu, semangat itu. Tapi itu juga karena politik juga pengaruhnya. Kenapa Pak Mahfud? Karena threshold 20% mau jadi anggota DPR, jadi gubernur DPR. Maka tentu ada biayanya. Ya. Jadi gubernur penuh lagi kampanye. Perlu sponsor. Dan sponsor itu banyak teman-teman kita. Kalau yang pengusaha-pengusaha kena kecil, tidak main, tidak bisa sponsor. Begitu jadi, yang dapat izin real estate, teman-teman itu yang izin toko di situ, yang izin mall di situ, kadang-kadang pun biar taman pun menjadi mall. Karena utang. Jadi bupati gaji 7 juta, ongkos jadi bupati ratusan miliar, gubernur ratusan miliar, pastilah. Jadi salah satu cara yang menurunkan biaya politik. Banyak masalah sebenarnya, tapi ini masalah terbesar yang kita hadapi sini dan masa datang. Nanti kalau ini terjadi akan terjadi gap sosial. Apabila gap sosial bisa menjadi konflik sosial, kalau terjadi gap besar. Contohnya sekarang, ibu-ibu saja pakai tas mahal langsung jadi musuh masyarakat. Nah, kalau ada ibu-ibu pakai tas mahal di sini hati-hati, langsung ada yang foto, tasnya ini 100 juta, langsung masuk koran, langsung jadi musuh masyarakat. Ambil KPK. Yang korban suaminya kan. Nah, kemudian ada keluar negeri pakai foto macam-macam. Masih musuh masyarakat juga. Anak-anak pakai mobil bagus, motor bagus, jadi musuh masyarakat. Itu awal daripada suatu gap
sosial yang bisa menjadi konflik sosial apabila ini berlanjut. Nah, kalau kita Ijmi atau organisasi Islam kita semua, NU Muhammadiyah, tidak mendorong masyarakatnya sebagai kehidupan Rasulullah, maka kita akan jadi kemunduran. Dan kemunduran itu akan menjadi gap yang besar. Tunjuk saja, lihat aja Jalan Sudirman ke Tamrin. Tinggal berapa gedung yang dimiliki bumi atau umat Islam? Tidak kurang dari 5. Yang lainnya siapa yang punya? Di samping pemerintah punya. Juga rumah sakit. Tidak, mereka tidak salah. Mereka berusaha betul. Karena itu tadi sore kita rapat dengan remaja masjid dan juga remaja Tionghoa. Kita putuskan bahwa bikin kerjasama antara remaja masjid dengan remaja Tionghoa untuk tiap bulan berdiskusi tentang bisnis. Biar dasarnya sederhana. Utmul ilmu walau bisin. Tuntulah ilmu sampai ke Cina. Tak usah ke Cina sekarang, banyak orang Cina di sini. Lebih murah. Nah, kita jangan bermusuhan, tapi bekerja sama. Karena itu teorinya, daripada tidak bisa bersaing, maka kerjasama. Mari untuk ada suatu transfer daripada spirit entrepreneurship. Kewirausahaan. Inilah tantangan hari ini. Kalau Bapak pergi di Menteng, rumah saya Jalan Lembang. Dulu di situ kira-kira 70% masih pribumi di situ. Sekarang terbalik. Kira-kira yang orang Melayu sisa 20%. Karena itu pejabat meninggal, bagi warisan, tidak bisa rumah dibagi, maka dijual semua. Habis. Rumahnya Ibu Mega Tengku Umar, sisa 3 di situ. Inilah tantangan sebenarnya yang perlu kita kerjakan secara bersama. Mari kita dengan Ijmi mempunyai garis ilmu pengetahuan, ilmu menjadi teknologi, menjadi inovasi, kemudian muncul entrepreneurship. Karena walaupun ada inovasi tanpa entrepreneurnya tidak bisa menjadi industri. Tidak bisa. Kemudian menjadi industri dan mempunyai hal-hal kemakmuran. Itu tantangan yang kita real hadapi hari ini dan akan datang. Kalau tidak ada gap terlalu besar, akan timbul konflik sosial yang berbahaya. Jangan terjadi lagi. Saya kira itu dari saya sekali lagi, selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf Kalla. Selanjutnya hadirin sekalian, marilah kita dengarkan testimoni, kesan dan pesan untuk kita semua yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Penasihat Ijmi yang juga Watimpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang makin malam itu memang nggak bisa dilawan kantuknya memang ya. Baik yang saya hormati Bapak Yusuf Kalla, Pak Mahfud MD, Pak Arif, para keluarga besar dari Ijmi dan para hadirin undangan sekalian yang saya hormati. Kita sudah mendengarkan tadi
pidato tausiah ya dari Ketua Umum Pak Mahfud dan Pak Yusuf Kalla. Pak Ketua Umum hebat, pidatonya tausiahnya hebat. Pak Mahfud luar biasa. Pak Yusuf Kalla the best, kan begitu ya. Saya terus terang sudah kehabisan bahan ya untuk berbicara malam hari ini. Oleh karena itu kalau diizinkan saya akan berbicara pengalaman saya selama saya mendampingi IJMI ya dari mulai diresmikan di bulan Desember 1990 sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1991 ya saya waktu itu ya IJMI baru didirikan. Dan jangan kemudian kita berpikir masa kini ya, dalam konteks pendirian IJMI beda sekali, sangat berbeda. Sehingga waktu itu dari Angkatan Darat agak terkejut ya pada saat IJMI didirikan oleh Pak B.J. Habibie dan direstui oleh Presiden waktu itu. Maka saya dipanggil Kasat. Saya masih kolonel ya, belum jenderal, jadi dipanggil Kasat harus cepat-cepat menghadap. Wiranto, siap Pak? Kamu berani nggak tanya sama Presiden? Wah begitu ya. Kalau Bapak perintahkan saya berani. Ya. Oke, tanya kepada Presiden, ya mengapa Presiden, apa alasannya Presiden, atau dasar Presiden merestui berdirinya IJMI. Sederhana pertanyaan itu. Tapi berat karena ditanya adalah Presiden. Sehingga saya kembali, ya, ngadap Presiden, dan saya tanya betul, Pak, ada pertanyaan Pak, dari Kasat, ya, tentang bagaimana reasoningnya, alasannya Presiden merestui berdirinya IJMI. Begini ya, kira-kira begitu ya. Beritahu ke Kasat, ya. Bahwa saya merestui mendirikan IJMI karena Indonesia ini kan mayoritas Islam. Dari mayoritas itu kebanyakan kan Islam tradisional. Nah saat ini untuk menjaga agar Islam tidak terpapar ya, oleh ideologi lain yang lebih ekstrim, maka perlu dijaga, perlu dipagerin. Yang mageri siapa? Cendekiawan Muslim, orang yang sudah punya wawasan yang lebih tinggi. Maka saya kumpulkan, saya merestui, dikumpulkanlah orang-orang yang pintar-pintar dari Islam itu untuk memagari, ya, untuk mencerahkan saudara-saudara yang tradisional supaya tidak mudah terpapar oleh ideologi lain yang saya ini merebak ya di dunia begitu. Balik lagi saya ngadep Kasat, ya. Pak, saya jelaskan, ini penjelasan Presiden. Oh kalau begitu bagus ya, saya setuju. Nah begitu kira-kira. Nah tepuk tangan dulu Pak, ini Angkatan Darat setuju. Saya Angkatan Darat ya, begitu. Itu sejarah pada saat saya masih kolonel ya, tahun 1991. Nah kemarin saya ini kemudian ketemu Presiden lagi di tahun 2023, ya karena sebagai Dewan Pertimbangan Presiden kan ketemu Presiden. Ya. Ya saya beruntung memang ya bisa mengikuti perkembangan IJMI dari mulai berdiri sampai sekarang. Dan beruntung lagi sebagai ya, insan Islam, ya, nasib saya lebih baik dari masa lalu. Ya. Dulu kolonel, sekarang jenderal. Ya. Dulu ajudan presiden, kemudian jadi penasihat presiden, kan ada peningkatan itu. Tapi jadi wapres nggak boleh, memang nasibnya nggak ke sana. Maka waktu
waktu saya dengan Pak Yusuf Kalla itu, saya juga, wah ini jadi apa enggak ya? Ternyata enggak jadi, alhamdulillah, kan begitu. Jadi setelah saya mendampingi presiden yang sekarang, maka kita sering mendengar beliau mengatakan bahwa dalam persaingan global, pemenangnya bukan yang paling besar, bukan yang paling kuat, tetapi yang paling cepat. Cepat apa? Cepat mengambil peluang yang ada. Cepat menangkap peluang yang ada. Cepat untuk mengadopsi kemajuan teknologi. Nah, kalau Pak Habibie kan teknologi, kan gitu kan. Saya masih ingat beliau tuh kan teknologi nggak bisa teknologi, ya kan gitu. Jadi saya kemudian teringat pada saat 2014 ya, mendahului pernyataan Presiden Pak Jokowi dulu waktu itu dengan Pak Yusuf Kalla. Simbol kita lebih cepat, lebih baik. Pak Yusuf Kalla betul Pak? Loh, berarti lebih cepat, lebih baik. Ya. Artinya apa? Artinya Pak Yusuf Kalla sebenarnya forecastingnya sudah jauh. Ya. Jangkauan beliau sudah 7 tahun ke depan sudah tahu bahwa lebih cepat, lebih baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendengarkan penjelasan pidato dari Ketua Umum ICMI ya, saya sangat setuju sekali bahwa memang akhirnya kunci kemenangan kita sebagai bangsa adalah kecerdasan manusia Indonesia. Dengan kita cerdas, maka kekhawatiran bahwa demokrasi kita ya, hanya demokrasi pseudo-demokrasi ya, atau demokrasi konseptual malah begitu, ya, menjadi demokrasi substansial. Demokrasi yang sungguh-sungguh demokrasi karena apa? Difahami, dilaksanakan oleh rakyat yang cerdas. Sekarang memang belum bisa dipaksakan. Ya. Dengan kecerdasan manusia Indonesia, maka ekonomi kita pasti lebih bagus, lebih maju. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya sangat mendukung ya dengan berbagai program yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Ketua Umum bahwa akhirnya keberadaan ICMI harus benar-benar mampu untuk mengisi ya, sebagai inspirator, sebagai satu kekuatan yang betul-betul bisa mendorong, meningkatkan kecerdasan manusia Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, dicita-citakan, dan dikembangkan oleh ICMI bisa menjadi bagian dari bagaimana kita membangun bangsa Indonesia yang lebih cerdas lagi. Ya. Terima kasih dan pada kesempatan yang sangat baik ini saya juga menyampaikan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Terima kasih Bapak. Selanjutnya hadirin sekalian, marilah kita dengarkan testimoni dari tokoh bangsa yang satu ini dari Ormas Islam, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Kepada Bapak Amir Syah Tambunan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya cukup sekali tapi semangat. Yang terhormat Pak JK, mantan Wakil Presiden, Pak Mahfud MD, Pak Satria selaku Ketua Umum ICMI yang kita banggakan. Saya dulu ikut tim sukses beliau. Dan salah satu ciri tim sukses itu bukan hanya timnya yang sukses, tapi yang diperjuangkan sukses, insya Allah. Pak Wiranto dan semua yang hadir, para tokoh-tokoh bangsa yang pada kesempatan ini, saya selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala.
Terus terang saya malam ini merasa sangat berbahagia. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Pak Mahfud, Pak JK, Pak Wiranto, Ketua Umum ICMI, bagi kita melegakan anak-anak bangsa. Sejenak kita lupakan hiruk pikuk politik, tapi ke depan setelah itu saya yakin ini bisa sebagai bekal kita untuk berbicara konteks politik, ekonomi, sosial, budaya yang lebih spektrumnya lebih luas. Kenapa? Karena saya yakin tema malam ini bisa menjadi modal sosial atau social capital, sekaligus juga sebagai modal sumber daya manusia, human capital, untuk menciptakan trust sosial atau kepercayaan sosial. Itu yang pertama ingin saya tangkap lewat testimoni pada malam hari yang berbagi ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendengarkan begitu banyak kata-kata kecerdasan. Dan menurut saya, ICMI sangat identik dengan kecerdasan itu. Karena itu, menyambung apa yang disampaikan Pak JK, kecerdasan entrepreneurship, izinkan saya menambahkan 4 kecerdasan di awal. Kecerdasan pertama tentu sebagai modal sumber daya manusia kita, yaitu kecerdasan intelektual. Menurut saya kecerdasan entrepreneurship tidak bisa sukses tanpa kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Menurut saya banyak orang pintar Pak JK, tapi emosinya nggak terkendali. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Banyak orang cerdas secara intelektual tapi spiritualnya lemah. Akhirnya nggak sabar. Mau insan semua. Karena apa? Lemah secara spiritual. Yang keempat adalah kecerdasan sosial. Kita tahu bahwa kecerdasan sosial akan mampu membuat pranata sosial, yaitu kehidupan sosial yang punya moral force. Kita tahu sekarang bahwa kehidupan sosial kita begitu sangat lemah moralnya. Mari lewat kecerdasan sosial ini kita angkat harkat dan martabat bangsa dan negara kita. Dan tentu saja izinkan Pak JK, saya sangat mengapresiasi kecerdasan entrepreneurship. Insya Allah kecerdasan entrepreneurship ini bisa kita dukung lewat 4 kecerdasan di awal. Terima kasih, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat silaturahim di antara kita. Dan silaturahim yang kuat kata Rasulullah, man ahabba ayyubsatulahu fi rizkihi wa yansalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka bersilaturahim, Allah memanjangkan umurnya dan memudahkan rezekinya. Kata Jenderal Sudirman, satu lagi pesan, kalau menjadi bangsa yang ingin menang. Ya, kita ICMI itu lahir dari rahim Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tentu khidmahnya untuk Indonesia. Oleh sebab itu yang saya sampaikan tadi bagaimana cendekiawan muslim dan kaum muslimin di Indonesia itu hidup dengan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala ideologinya, tetap beriman, berihsan dan beramal menurut ajaran Islam. Semuanya untuk Indonesia. Itulah jati diri ICMI. Itu aja. Nah, sekarang tanya ke Pak Arif aja. Cukup? Tadi duduk satu meja dengan Pak Yusuf Kala, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan secara khusus, spesifik, personal gitu ke Bapak? Banyak tadi pesannya ya, banyak apa ya lagi? Ya soal apa? Ya soal tadi yang dipidatokan tuh juga dibisikkan kepada saya tadi. Bahwa kita kekurangan entrepreneur. Itu aja. Hah? Menanggapi selisih perbedaan. Iya, kita boleh berbeda di dalam wadah organisasi, di dalam strategi, taktik, tapi tujuannya sama. Ibarat orang main sepak bola, kita ini bermacam-macam, ada 12 orang, ada yang jadi jaga gawang, ada yang ngoper ke kanan, ke kiri, ada center forward-nya,
dan sebagainya. Hidup bernegara begitu. Jadi bagi-bagi tugas tapi tujuannya sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dan penuh kerukunan di dalam keberbedaan. Bhinneka Tunggal Ika, itu saja tadi tema halal bihalal. Gitu? Cukup. Ganti Pak Arif. Apa-apa? Wah, kamu bukan ketua partai kok tanya. Jadi saya kira pertama IJMI memiliki prinsip keislaman, keindonesiaan dan kecendekiawanan. Dan IJMI punya komitmen untuk terus mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita menyadari bahwa proses demokrasi hari ini masih demokrasi yang sifatnya transaksional, prosedural, dan belum mencapai pada demokrasi yang substansial. Oleh karena itu kita mendorong agar diperkuat sebuah kerangka etik untuk proses demokratisasi yang lebih berkualitas. Lebih demokratisasi yang memang substansial, dalam arti kita selalu bicara tentang gagasan besar, soal visi besar bangsa. Politik jangan direduksi hanya sekedar survei. Saat ini kita bicara politik seolah-olah tereduksi hanya bicara soal survei. Sehingga memang pembicaraan politik hari ini seolah bicara hanya persoalan-persoalan elektoral. Tapi sekarang ini kita miskin soal gagasan tentang masa depan bangsa ini. Oleh karena itu IJMI ingin mengawal bahwa proses demokrasi yang lebih substansial, proses demokrasi sehingga melahirkan pola kepemimpinan yang lebih substansial. Tidak hanya sekedar kepemimpinan berbasis pada elektoral. Nah inilah IJMI sebagai civil society ingin mengawal kehidupan ini dan ingin terus merekatkan hati berbagai elit politik agar menyadari hakikat politik kita ini adalah untuk menciptanya masyarakat dan makmur, itu sebuah peradaban baru yang harus dibangun oleh Indonesia. Artinya sekarang itu kita terus mendorong bahwa yang muncul di wacana di publik harus gagasan-gagasan besar tentang masa depan bangsa, bagaimana memperkuat Indonesia pada level global. Saya kira itu hal yang penting, dan penting lagi adalah kita berada dalam era disrupsi, perubahan begitu cepat. Saya kira saatnya kita harus hadir dengan mindset baru, membangun optimisme bahwa kita sebagai bangsa yang akan bisa menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang hebat. Dengan mindset baru inilah, maka kita harus rumuskan strategi-strategi, yaitu strategi tentang learning agility yang kuat. Sekarang bicara soal kecepatan, bukan bicara soal ketepatan semata. Kemudian yang kedua, kita bicara future practice, bukan semata-mata best practice. Karena kita ini selama ini best practice, selalu menunggu, selalu meniru. Tapi kita ini belum sampai pada kekuatan future practice yang kuat, sehingga kita ini inovasi-inovasi kita masih belum unggul. Karena orang yang bangsa yang fokus pada future practice akan banyak lahir inovasi. Kalau banyak lahir inovasi, maka saya kira ekonomi kita akan baik. Sehingga sekarang ini kita harus fokus, IJMI ini mengawal bagaimana inovasi-inovasi ini harus terus ditumbuhkan. Yang paling penting tidak hanya ditumbuhkan, tapi juga diterapkan. Sehingga kita punya program Tani Cendekia di desa-desa, menjembatani inovasi perguruan tinggi dengan masyarakat desa, program-program Desa Cendekia, dan juga program akademi komunitas untuk memperkuat 68% anak-anak lulusan SMA yang tidak bisa masuk perguruan tinggi harus diakomodasi melalui program akademi komunitas melalui program D1. Itu untuk memperkuat SDM yang harus terus kita dorong, membangun masyarakat yang lebih kuat lagi. Saya kira itu. Strategi lapangan politik gagasan memang mungkin bisa. Bisa, dan sekarang IJMI sudah membangun D1 di Padang, di Sumatera Barat. Itu komitmen kita bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang membangun untuk proses D1 pembibitan sapi. Nah itulah, itu yang sekarang kita dorong. Sekarang lagi kita disiapkan lagi untuk D1 untuk sawit, D1 untuk gula, D1 untuk banyak. Kita berkolaborasi dengan swasta-swasta besar untuk bisa membiayai kelompok masyarakat yang tidak mampu dan juga dianggap memiliki prestasi akademis yang rendah. Jadi tadi saya katakan kuadran 3 itu akademiknya rendah, kemudian yang kedua ekonominya juga rendah. Ini yang jarang ditangani oleh banyak orang. Sekarang kita fokus pada orang yang mampu secara akademis, tidak mampu secara ekonomi, beasiswa. Tapi yang tidak mampu secara akademis dan tidak mampu secara ekonomi, ini mayoritas. Ini justru, ini masalah besar bangsa Indonesia di sini yang ini harus kita selesaikan, dan IJMI hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Kan dukung-dukung baca pres saat ini kan juga mulai kencang juga nih. Kalau dari IJMI sendiri, IJMI tidak partisan, IJMI netral, IJMI tidak berpolitik praktis, tapi IJMI memperkuat politik moral. Jadi saya kira ini harus kita kawal bersama-sama. IJMI bersama ormas-ormas yang ada akan terus mengawal proses demokrasi ini supaya lebih substansial tadi. Cukup, makasih ya. Makasih.